Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada segenap para habaib, para kiai, para ajanan, segenap jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat kali ini kita kedatangan sejumlah tamu. Di samping saya ada Bapak Yusuf Marta, salah satu pimpinan GNPF MUI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Kemudian ada Habib Idrus Al-Habsyi, Wakil Ketua LDF yang juga hadir bersama kita. Dan ada orang tua kita, Sayyidul Walid Al-Habib Ali As-Saggaf, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kemudian di sini juga hadir Kiai Haji Nurzaini Suwanda yang baru saja menyampaikan tausiah singkatnya. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pelajaran demi pelajaran sudah kita lalui sebagaimana biasa. Pembacaan burda sejak pagi juga sudah sama kita laksanakan. Maka kali ini, sebagaimana yang disinggung oleh beberapa ustadz kita tadi, jadi sebagaimana sama kita maklumi, barusan juga disinggung oleh Kiai Haji Nurzaini Suwanda, saat ini kita berada di bulan Desember. Dan di bulan ini propaganda umat Nasrani yang ingin mengajak, bahkan memaksa umat Islam untuk ikut merayakan Natal, ini propagandanya sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia mengambil satu langkah yang sangat tepat. Dulu di tahun 1980 itu MUI di bawah pimpinan Profesor Dr. Buya Hamka, Allah yarhamu, sudah membuat fatwa yang menyatakan umat Islam haram untuk ikut Natal bersama. Walaupun konsekuensinya setelah fatwa itu keluar, pemerintah marah, MUI ditekan di zaman itu supaya mencabut fatwanya. Tapi kemudian Buya Hamka lebih suka meletakkan jabatannya sebagai pimpinan MUI daripada mencabut fatwanya. Itu satu potret atau contoh sikap ulama yang patut untuk kita puji dan hargai. Nah, kali ini di 2016 ini propaganda yang dilakukan oleh orang-orang liberal bersama kaum Nasrani luar biasa. Berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, seperti mempengaruhi bahkan memaksa umat Islam atau mempertontonkan atribut-atribut kekristenan secara demonstratif dan konfrontatif, bahkan juga provokatif. Artinya bisa memprovokasi ketersinggungan umat
Islam. Nah, karena itu pada tanggal 16 Desember yang lalu Majelis Ulama Indonesia mengambil langkah yang sangat bagus, yaitu melalui fatwa nomor 56 MUI mempertegas kembali sikapnya sesuai dengan fatwa yang pernah dikeluarkan tahun 1980. Bahkan ini lebih rinci, yaitu lebih fokus kepada haramnya umat Islam menggunakan atribut keagamaan umat beragama lain. Atribut keagamaan. Jadi kalau ada suatu atribut yang digunakan oleh suatu umat beragama di luar Islam, nggak boleh digunakan oleh umat Islam. Hukumnya adalah haram. Seperti umat Islam tapi memakai kalung salib. Nah, kalung salib itu kan atribut keagamaan umat agama lain. Nah, atau umat Islam, saudara di rumahnya pada saat Natal semacam ini ikut-ikutan membuat yaitu pohon Natal dengan lampu-lampu yang ada di pohonnya, atau umat Islam dengan sengaja memakai topi Sinterklas, topi Santa. Nah, itu semua merupakan atribut kekristenan, tidak boleh dikenakan oleh umat Islam. Nah, sebetulnya fatwa MUI itu sudah bagus. Artinya MUI mengamalkan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi faqala ta'ala wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Nggak boleh, saudara. Dan konsep kita dalam beragama juga sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian, hai umat agama lain, adalah agama kalian. Bagi kami adalah agama kami. Tidak usah dicampur adukan. Nah, pencampur adukan agama itu sangat berbahaya, karena pasti akan menyinggung perasaan umat beragama yang selama ini taat kepada agamanya. Dia nggak mau agama yang selama ini dia taati, dia muliakan, dicampur-campur dengan ajaran yang tidak dibenarkan oleh agamanya. Nah, karena itu, saudara, betapa tidak terpujinya kalau pemerintah Republik Indonesia justru membiarkan pencampur adukan agama, apalagi ikut-ikutan mengembangkan, memakmurkan daripada sikap pencampur adukan agama. Ini sangat tidak terpuji, karena mestinya prinsip kita seperti yang tadi kita katakan, lakum dinukum waliyadin. Biarkan saja umat agama lain meyakini agamanya yang paling benar. Biarkan saja umat agama lain nggak meyakini agama kita nih Islam nggak benar. Mereka bebas untuk berkeyakinan. Yang penting mereka tidak menista, tidak mencaci maki. Biarkan Kristen meyakini agama Kristen yang paling benar, selain Kristen tidak benar. Biarkan Buddha meyakini Buddha agama yang paling benar, selain Buddha tidak benar. Biarkan Hindu meyakini agama Hindu yang paling benar, selain Hindu tidak benar. Dan biarkan juga dong umat Islam meyakini bahwa agama yang benar adalah Islam, selain Islam tidak benar. Itu keyakinan kita. Jadi nggak boleh ada umat beragama dipaksa untuk membenarkan agama yang tidak dianutnya. Jadi nggak boleh orang Kristen kita paksa untuk mengakui kebenaran Islam, nggak boleh. Orang Buddha kita paksa untuk mengakui kebenaran Islam, nggak boleh. Orang Hindu kita paksa untuk mengakui kebenaran Islam, tidak boleh. Sebagaimana juga orang Islam tidak boleh dipaksa untuk membenarkan agama di luar Islam. Itu namanya kebebasan. Nah, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, faqala ta'ala la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam, nggak boleh. Jadi orang lain nggak boleh kita paksa meluk agama Islam, ya umat Islam juga jangan dipaksa menjalankan keyakinan agama lain. Itu namanya kebebasan beragama. Jadi kebebasan beragama bukan mencampur adukan agama. Kebebasan beragama bukan mencampur adukan atribut-atribut keagamaan.
Nah ini yang mesti dipahami oleh pemerintah. Maka itu saya kaget begitu MUI mengeluarkan fatwa, saudara, lah kok respon pemerintah negatif. Presiden marah-marah. Nah, kemudian Menko Polhukam, saudara, yaitu Wiranto, memberikan pernyataan supaya ke depan MUI kalau membuat fatwa koordinasi dulu dengan pemerintah. Nggak ada urusan apa saudara ke ulama koordinasi sama pemerintah, urusan fatwa. Kalau urusan menjaga keamanan, urusan konsolidasi keamanan, urusan administrasi kenegaraan, silakan untuk koordinasi dengan pemerintah. Tapi kalau ada ulama ditanya ini halal atau haram, terus koordinasi dulu dengan pemerintah. Nah, pemerintah bagaimana baik ini, halal atau haram nih? Enggak begitu saudara. Kalau ditanya halal atau haram, ya jawab dengan dalil. Koordinasinya bukan dengan pemerintah, koordinasinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan. Nah ini yang mesti pemerintah paham. Nah kemudian Kapolri juga memberikan pernyataan lagi, ikut-ikutan. Saudara, kata Kapolri apa? Kata Kapolri bahwa fatwa MUI itu bukan aturan negara, sehingga tidak mengikat. Tidak betul, saudara. Bapak Kapolri jangan lupa bahwa pilar hukum di Indonesia itu ada 3 dan diakui secara sah oleh negara. Yang pertama adalah hukum sipil, yang kedua adalah hukum adat, yang ketiga adalah hukum agama. Itu diakui saudara. Nah makanya di beberapa daerah ada yang hukum sipil nggak berlaku, diberlakukan hukum adat. Contoh, saya kasih contoh di Papua, di Irian. Itu beberapa kabupaten saudara di Papua, itu pemilu setiap orang masuk ke TPS tusuk sendiri nggak ada. Karena hukum adat mereka, pilihan rakyat diwakili oleh ketua suku. Itu hukum adat. Makanya undang-undang pilkada, undang-undang pemilu nggak berlaku saudara. Kalau di Jakarta, di Bogor, Pulau Jawa nih, satu orang masuk pilih bebas, setiap orang memilih sendiri-sendiri, begitu kan? Langsung umum, bebas dan rahasia. Tapi beberapa kabupaten di Papua nggak berlaku. Yang milih cukup ketua suku. Jadi ketua suku lapor, rakyat saya ada 5.000. Ya, kertas suaranya dikasih 5.000. Dia tusuk sendiri itu 5.000. Terserah dia mau tusuk yang mana saudara. Oh dia punya 5.000, yang 2.000 mau dikasih PDIP, yang 2.000 mau dikasih umpamanya PKS, yang 1.000 mau dikasih Golkar. Urusan ketua suku saudara. Dan itu diakui oleh negara, nggak melanggar konstitusi. Kenapa? Karena hukum adat di sana kuat. Nah kalau hukum adat aja bisa berlaku, apalagi hukum agama. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi ada prinsip-prinsip keagamaan yang nggak boleh dilanggar oleh negara, saudara. Nggak boleh. Nah termasuk persoalan apakah boleh umat Islam ikut Natal? Itu bukan domain presiden untuk bicara. Itu bukan domain Menko Polhukam untuk bicara. Itu bukan domainnya Kapolri untuk bicara. Itu domainnya ulama. Nah, dalam hal ini di Indonesia secara kelembagaan diwakili oleh MUI. Nah, jadi siapa bilang kalau fatwa ulama itu nggak ada dalam aturan negara? Salah. Justru fatwa ulama itu, saudara, selama sejalan dengan rujukan aslinya Al-Quran dan As-Sunnah, itu menjadi aturan negara untuk umat beragama Islam dan harus dihargai. Presiden harus hormati, Menko Polhukam harus menghargai, Kapolri juga harus yaitu menghargai dan menghormati. Tidak boleh saudara untuk meremehkannya. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi bisa saya singkat begini saudara, saya bisa singkat ringkas saja saudara, bahwa konstitusi itu adalah rujukan negara. Tapi jangan lupa fatwa itu rujukan agama. Nah sementara negara kita ini adalah negara tauhid berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara kita ini negara beragama, bukan negara komunis, bukan negara ateis. Nah manakala negara kita beragama, berarti hukum agama harus diakui dan dilaksanakan saudara.
Nah kalau hukum agama nggak diakui, nggak dilaksanakan, ya negara komunis kan kita. Ini kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah karena itu saya tolak keras, saya bantah keras, saya protes keras, yaitu pernyataan Presiden maupun Menko Polhukam, begitu juga Kapolri. Jadi saya serukan kepada umat Islam, dukung itu fatwa Majelis Ulama Indonesia dan laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada fitnah dari Komnas HAM. Mereka memberikan pernyataan 7 butir. Nah, di antaranya saudara, dalam pernyataan Komnas HAM, saudara, mereka menyatakan bahwa MUI jangan memberikan fatwa sembarangan. Ini kurang ajar. Apa hak Komnas HAM mengatakan MUI sembarangan, saudara? MUI mengeluarkan fatwa tersebut tidak sembarangan, tapi untuk melindungi akidah umat Islam. Saya tanya, melindungi akidah umat Islam sembarangan tidak? Yang kedua, Komnas HAM menyerukan kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan fatwa MUI. Ini lebih kurang ajar lagi. Jadi dia memprovokasi masyarakat supaya tidak menjalankan fatwa. Jadi Komnas HAM ini, saudara, telah memposisikan diri sebagai musuh MUI, musuh ulama, musuh umat Islam. Tidak boleh ada pernyataan semacam itu. Ditambah lagi MUI juga sejalan dengan pernyataan Presiden, Menko Polhukam dan Kapolri, menyatakan bahwa fatwa itu bukan aturan negara, jadi nggak perlu untuk dilaksanakan. Negara kita ini mau dibawa kemana? Kalau aturan agama mau ditinggalkan, negara kita mau dijadikan negara komunis, negara PKI, negara ateis, negara yang tidak tunduk kepada hukum agama. Nah, maka itu saya sampaikan protes keras. Saya buat 5 stiker, saya sebarluaskan kemana-mana, saudara, untuk mengganyang Komnas HAM. Apa sih prestasi Komnas HAM selama ini, saudara? Prestasi Komnas HAM, 1, membela Ahmadiyah dan aliran sesat. Nah, itu prestasinya. Yang kedua, membela kaum LGBT, saudara, dan kaum liberal. Nah, sampai-sampai di Depok, saudara, Komnas HAM ikut jadi panitia, yaitu kontes waria. Ini fakta real. Kemudian di Surabaya, Komnas HAM dilibatkan untuk menggelar konferensi gay internasional. Jadi itu prestasi Komnas HAM, saudara. Yang ketiga, Komnas HAM, saudara, mati-matian mendorong pemerintah supaya membatalkan seluruh perda syariat. Dan berhasil. Sampai Jokowi itu membatalkan 300 lebih perda-perda syariat di seluruh Indonesia. Jadi ini negara mau dijadikan negara PKI, negara komunis. Sampai perda-perda syariat yang dimaksud perda syariat. Oh, di Padang ada perda perempuan-perempuan nggak boleh keluar malam sendiri. Itu dianggap perda syariat, saudara. Oh, kemudian di Makassar ada perda anak lulus SD nggak boleh masuk SMP yang beragama Islam kalau belum bisa ngaji Al-Quran. Katanya bagus tidak? Tapi kata Komnas HAM enggak, ini diskriminatif. Kata Komnas HAM, saudara, ini merubah Pancasila. Nah, ini mengganyang NKRI. Ini merusak kebinekaan. Jadi dia dorong-dorong itu pemerintah supaya perda-perda semacam itu dibatalkan, termasuk perda-perda yang melarang minuman keras di seluruh Indonesia dibatalkan. Jadi nggak boleh ada daerah yang melarang minuman keras, saudara. Sampai Presiden mengeluarkan keputusan minuman keras itu boleh untuk diperjualbelikan di seluruh Indonesia. Kalau ada perda yang melarang penjualan minuman keras di provinsi manapun, itu berarti bertentangan dengan Kepres dan harus dibatalkan. Mereka batalkan. Itu prestasi Komnas HAM, saudara. Apa pernah Komnas HAM bunyi ada suaranya ketika umat Islam dibantai di Ambon dan Poso? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Nah, jadi ini Komnas HAM ini mau bersuara untuk siapa, saudara? Nah, sekarang kata Komnas HAM tidak boleh ada pemaksaan. Baik, kita mau tanya mereka. Kalau ada pegawai muslim di satu perusahaan, kemudian dipaksa memakai topi Sinterklas, itu kan melanggar HAM. Kenapa Komnas HAM tidak membela itu pegawai muslim yang dipaksa? Untuk kerja buat siapa dia? Dia kerja buat rakyat bangsa Indonesia atau kerja buat orang Kristen? Nah, ini jadi persoalan, saudara. Nah, maka itu umat Islam hal-hal begini harus bersuara.
Dan laskar-laskar cyber kita, saudara, jangan diam. Pokoknya ada situs-situs dimanapun yang menyerang Islam, menyerang Majelis Ulama Indonesia, menyerang ulama, habisi, serang, saudara. Jangan diam, serang, ganyang, habisi. Semua situs manapun yang menyerang daripada kepentingan perjuangan Islam. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Dan jelas kok, saudara. Kenapa kita tidak boleh ikut Natalan? Pertama, itu bagian ritual keagamaan mereka. Tadi sudah kita katakan, kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Tadi juga Allah sudah menyatakan, saudara, di dalam firman-Nya, la talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Nggak sampai di situ, saudara. Nabi juga mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikut meniru-niru, saudara, apa-apa perbuatan perilaku daripada orang-orang suatu kaum, maka dia termasuk golongan itu. Jangankan urusan Natalan, jangankan urusan pakai salib dan topi sinterklas, saudara. Nabi alaihi salatu wassalam waktu di kota Mekah, beliau mengajak para sahabat untuk puasa 10 Muharram. Puasalah sahabat setiap 10 Muharram. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, saudara, Nabi memperhatikan suatu ketika di suatu tahun, ternyata orang-orang Yahudi setiap tanggal 10 Muharram mereka juga puasa. Selidik punya selidik, Nabi tanya, kenapa sih 10 Muharram mereka puasa, kok girang bener ini Yahudi? Apa mereka jawab kepada Nabi, ya Muhammad, hari ini hari kemenangan Nabi kami, hari ini hari kemenangan Musa, hari inilah Tuhan kami menyelamatkan Musa daripada kejaran Fir'aun. Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kami umat Islam lebih berhak untuk senang gembira dengan kemenangan Nabi Musa daripada kalian kayak orang Yahudi. Kemudian setelah itu apa? Nabi kumpulkan para sahabatnya. Saudara, kata Nabi, jangan tinggalkan itu puasa tanggal 10 Muharram. Jangan kalah dengan orang-orang Yahudi, tapi khalifuhum. Tapi bedakan dengan mereka. Kalau mereka puasa tanggal 10, kita puasa dari sehari sebelumnya. Makanya Nabi ajarin kita puasa tanggal 9 dan 10. Atau 10 dan 11, saudara. Sampai puasa kita nggak dikasih sama, saudara. Coba lihat. Oh, kita puasa tanggal 10. Yahudi puasa tanggal 10. Kata Nabi apa? Udah kita tambahin sehari. Biar nggak sama sama mereka. Ini urusan puasa. Tahu-tahu sekarang disuruh pakai, saudara, topi sinterklas. Apa ceritanya? Terus pemerintah biarkan. Kalau pemerintah biarkan, justru kami yang bertanya, di mana pemerintah? Kok diam saja manakala hak asasi manusia yang dimiliki orang Islam dilanggar? Saudara, nah sekarang Menteri Agama juga kita tantang. Kemarin Menteri Agama waktu bulan Ramadan, apa dia katakan, saudara? Saat bulan Ramadan, jangan paksa rumah makan ditutup. Kita umat Islam harus menghargai orang non-Islam yang tidak puasa. Itu kata Menteri Agama. Nah sekarang kita minta Menteri Agama ngomong juga dong. Kalau hari Natal, jangan paksa yang tidak Natal untuk Natalan. Kenapa Menteri Agama nggak ngomong begitu, sudah? Di musim Natal ini, jangan dipaksa orang Islam pakai topi sinterklas. Orang Islam untuk merayakan Natal. Kenapa Menteri Agama nggak bicara begitu? Kenapa Menteri Agama pada saat nyepi di Bali nggak ngomong? Setiap nyepi, bandara jangan ditutup. Karena banyak orang Islam mau pakai pesawat. Jangan paksa dong orang Islam untuk ikut nyepi. Kenapa Menteri Agama nggak ngomong begitu, saudara? Giliran di Bali nyepi, umat Islam dipaksa ikut nyepi. Saudara, nggak ada Menteri Agama mengatakan, hormati dong orang yang tidak nyepi. Nah, giliran lagi Natalan, umat Islam dipaksa untuk Natalan, saudara. Kenapa Menteri Agama nggak mengatakan jangan paksa umat Islam untuk Natalan? Kok diam? Tapi giliran bulan Ramadan, kita minta tutup itu warung di siang hari bulan Ramadan. Hormati yang puasa, dibalikin Menteri Agama. Kita yang mesti hormati orang yang tidak puasa. Ya apa ini negeri, saudara? Saya nggak paham ini negeri mau dibawa kemana, saudara? Mau dibawa kemana? Nah makanya hati-hati. Ini kalau sekarang ada isu-isu yang mengatakan, oh PKI mau bangkit, oh PKI ini mau muncul, oh PKI ini mau dihidupkan kembali. Saudara, ini bukan hoax, ini bukan berita bohong.
Saudara, kemarin kita protes. Saudara, ada duit ratusan ribu. Saya tunjukkan, saudara. Ini ada duit seratusan ribu, saudara. Ini cetakan lama. Cetakan lama ini tulisannya BI. Ini cetakan lama. Ini masih cetakan lama, tapi dicetaknya agak terakhir, saudara. Sama, nggak beda. Cuman bedanya dia dikuningkan di sininya. Ini nggak ada kuningnya di ujungnya, saudara. Nah, jadi kita lihat, ini tidak ada kuningnya. Ini ada kuningnya. Yang tidak ada kuning, ini tulisannya BI, saudara, di sini. BI. Tapi yang ada kuningnya, ini bukan BI, Palu Arit. Tulisannya tetap BI, tapi yang bagian Palu Aritnya dimerahi supaya nyata, bagian huruf yang lain disamarkan, gak kelihatan. Ini real. Kita sudah lapor ke Kapolri, saudara. Apa tindakannya? Ini bukan fitnah. Yang ini tulisannya BI, yang ini Palu Arit. Ini depan belakang Palu Arit. Di sini Palu Arit, di depannya juga Palu Arit, saudara. Ini Palu Arit. Palu Arit lambang apa? Nah, sekarang diganti sama duit baru. Ini duit baru ini, saudara. Ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000. Lagi-lagi yang dinyatakan Palu Arit. Ini Palu Arit semua, saudara. Kita lihat cetakannya. Ini Palu Arit. Ini bolak-balik Palu Arit. Ini juga Palu Arit. Ini bolak-balik Palu Arit, saudara. Nah, alasannya, oh itu BI. Ya, kalau kita lihat di bawah matahari, ini memang BI tulisannya. Tapi yang jadi pertanyaan, begitu tidak ada matahari, yang keluar Palu Arit. Jadi bagian Palu Arit dikasih merah, biar jelas, saudara. Bagian yang tidak Palu Arit disamarkan. Kita tanya, saudara, sejak kapan uang negara pakai Palu Arit? Ini bukan fitnah, ini fakta, fakta. Jadi kita sudah protes ini. Kenapa ini uang 100.000 yang lama, yang ada tanda kuningnya ada Palu Arit, yang tidak ada kuningnya tidak ada Palu Arit? Kita protes. Nah, sekarang diganti dengan uang baru. Kita pikir diperbaiki, saudara. Bukan diperbaiki, malah nambah, saudara. Malah nambah, semuanya pakai Palu Arit. Yang 2.000 pakai Palu Arit, yang 50.000 pakai Palu Arit, yang 10.000 pakai Palu Arit, yang 1.000 pakai Palu Arit, saudara. Yang 20.000 pakai Palu Arit. Ini negara, saudara, negara Pancasila atau negara PKI? Jadi dengarkan dong protes kita. Ya memang ada orang mengatakan, Habib, ini kan cuma soal duit aja, nggak jadi masalah. Kan yang penting duitnya laku. Bukan. Ini soal lambang, saudara. Kita ini mayoritas umat Islam, umat beragama. Negara kita berdasarkan Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Saudara, tentang apa? Pembubaran PKI, saudara, dan pelarangan penyebarluasan ajaran PKI serta pelarangan penggunaan atribut PKI. Itu dilarang oleh konstitusi. Nah, sekarang atribut PKI ada di duit. Ini dipakai oleh seluruh bangsa Indonesia. Lalu konstitusi kita bagaimana? Nah, jangan presiden nanti mengatakan bukan saya yang nyetak. Yang nyetak memang bukan ente. Tapi kan ente presiden. Ya panggil dong gubernur BI-nya. Panggil itu percetakannya. Kenapa Palu Arit lagi yang keluar? Nggak bisa. Presiden bertanggung jawab. Kan yang ngomongin presiden ada duit baru, saudara. Kan yang meresmikan presiden ada duit baru, saudara. Apa dia buta? Dia nggak lihat. Kalau di sana lagi-lagi Palu Arit lagi, Palu Arit lagi, atau memang presidennya yang PKI? Nah, kita tanya dong, saudara. Jangan salahkan kita kalau kita menuduh begitu. Jangan nanti dikatakan Habib Rizik memfitnah, Habib Rizik memprovokasi, Habib Rizik ingin menjatuhkan presiden. Kami bukan ingin menjatuhkan presiden. Kami minta pertanggungjawaban. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tidak mengizinkan PKI hidup kembali di Republik ini, saudara. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 masih berlaku. Kalau presiden membiarkan ini, berarti presiden melanggar konstitusi. Kalau presiden melanggar konstitusi, DPR tidak boleh diam. Sudah gunakan hak-hak konstitusi
konstitusi di DPR, saudara, bisa mengajukan hak interpelasi, bertanya secara tertulis kepada presiden. Kenapa begini? Lihat jawaban presiden, saudara. Kalau nggak dijawab, gunakan hak angket, saudara. DPR punya hak. Kalau presiden nggak mau jawab, gunakan hak impeach, saudara. Minta pertanggungjawabannya di sidang istimewa MPR RI, saudara. Kalau nggak bisa jawab, nggak bertanggung jawab, berhentikan secara konstitusional. Bukan dibiarkan, saudara, apa-apaan. Jadi kita suruh kantongin duit PKI semuanya. Saya mau tanya, ridho atau enggak? Rela atau tidak? Biarkan atau lawan? Takbir. Shallu ala nabi. Nah, jadi ini kita perlu tahu, saudara. Kita sudah lapor, kecuali kalau kita belum lapor. Saudara, saya ketemu Kapolri, saya tunjukkan. Ini Pak Kapolri, tolong lihat. Saya tunjukkan. Saya ketemu langsung dengan Kapolri. Tolong Pak, lihat Pak. Kalau Bapak kurang jelas, pakai lampu sorot. Saya sampaikan. Tolong dilihat. Ini lambang PKI. Beliau ambil, beliau lihat. Apa iya lambang PKI? Saya lapor, saudara. Saya lapor. Dan beliau terima baik. Baik, coba nanti kita tindak lanjuti Habib. Oke, kita tunggu. Tahu pemerintah mengumumkan ada uang baru. Saya senang. Oh, mudah-mudahan dengan uang baru lambang PKI-nya hilang. Kan bagus, saudara. Kita mesti senang dong, betul? Begitu keluar malah makin banyak lambang PKI. Kayak ledek, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti masukan kita ke Kapolri yang harus Kapolri sampaikan ke presiden dan jajarannya tidak didengar oleh pemerintah, saudara. Memang yang ngegambar bukan presiden, yang nyetak bukan presiden, betul. Tapi presiden itu, saudara, yang memegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Kalau ada kesalahan macam itu, presiden punya hak, saudara, untuk panggil gubernur BI-nya, untuk panggil pejabat terkaitnya, saudara. Kenapa ada lambang PKI? Kecuali kalau memang presiden yang pesan lambang PKI. Nah, kalau dia yang pesan, ya nggak mungkin kita nuntut, saudara. Karena itu kita minta ini uang, saudara, dengan lambang PKI harus ditarik kembali. Enggak ada persoalan dengan lambang-lambang pahlawannya. Bagus, saudara, silakan kita mengenang jasa pahlawan Indonesia. Tidak ada masalah. Oh, ini dibuat warna-warni, ada biru, hijau, enggak ada masalah, saudara. Mau dibuat merah, kuning, hijau, kelabu, terserah, saudara. Cuman kita minta jangan ada lambang PKI, jangan ada lambang Palu Arit, saudara. Ini kalau begini didiamin, kita bikin duit sendiri ntar. Dan kalau udah umat Islam bikin duit sendiri baru tahu rasa. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, ridho dengan lambang PKI? Rela dengan lambang PKI? Saudara, ini 50 ribuan yang lama. Nggak ada lambang PKI. Yang baru ada lambang PKI. Kan namanya nambah. Kemarin cuma 100 ribu yang ada, saudara. Sekarang sampai 50 ribu, sampai 2 ribu, sampai 20 ribuan. Ada lambang PKI semua. Jadi ini yang masukin ini lambang siapa? Yang mesti dicari dong oleh presiden. Tugaskan Kapolri, cari. Jangan dibiarkan, saudara. Nah, jadi ini saya sampaikan dengan apa adanya. Kami tidak rela kalau bangsa Indonesia ini dipaksa menggunakan uang dengan atribut PKI. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ntar kita ngomong begini, ujung-ujungnya ini adalah makar. Makar apa makelar loh? Dikit-dikit kalau kita bicara keras sedikit, ini rencana makar, ini rencana makar. Pada gagal paham, saudara. Bukan kami makar, kami tidak rela ada lambang PKI. Nah, ketidakrelaan kami kalau kita KP memaksakan kehendak, bukan memaksakan kehendak, ada aturannya. Ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Itu masih berlaku sampai sekarang. Itu keputusan MPR. MPR itu lembaga tertinggi negara saat itu, saudara. Itu masih berlaku. Dalam TAP MPRS tersebut disebut, 1, partai PKI dibubarkan. 2, ajaran PKI nggak boleh disebarluaskan. 3, atribut PKI nggak boleh digunakan, saudara. Nah, Palu Arit atribut PKI bukan? Malah nempel di duit negara. Ini siapa yang melakukannya? Harus diseret. Andai kata presiden tahu, presiden membiarkan, presiden melanggar konstitusi,
Saudara, DPR wajib untuk menggunakan hak konstitusinya. Tanya kepada presiden secara tertulis, itu hak interpelasi. Atau panggil itu presiden, minta pertanggungjawabannya, saudara, yaitu di parlemen. Gunakan hak angket, saudara. Tidak mempan juga, gunakan hak untuk mengimpeach, saudara. Dorong ke MPR, gelar sidang istimewa MPR. Nah, presiden itu bisa diberhentikan, saudara, melalui sidang istimewa MPR. Siapa bilang presiden nggak bisa diberhentikan? Nah, kalau kami minta presiden diberhentikan karena presiden membiarkan daripada lambang-lambang PKI, bukan kami makar. Kalau makar, kami bawa senjata, serbu istana, tembakin itu pas pampres, itu makar. Ini cuma di demo doang, diteriakin udah bilang makar, cengeng bener banget sih. Baru kita datang teriak-teriak ke istana, makar, cengeng itu namanya. Kita butuh pemimpin yang nggak cengeng, saudara. Kalau didatangi pendemo, saudara dengerin. Berarti ada suara mereka yang tidak sampai. Ada aspirasi mereka yang tidak diserap. Dengerin, bukan lari. Ini udah nggak mau ketemu, lari, kita disuruh tembakin, saudara. Belakangan dibilang makar. Apa? Jangan, kita bukan makar. Kalau besok kita udah bikin pelatihan bersenjata, kita persenjatai laskar, kita kepung itu istana dengan senjata, itu namanya makar. Saya mau tanya, 212, ada FPI bawa senjata? Ada umat Islam bawa senjata? Ada bawa basoka begitu? Ada bawa granat? Enggak ada. Yang dibawa doa. Emang doa makar? Ya Allah, gantilah pemerintahan ini. Makar dong. Oh, kenapa? Karena mau mengganti pemerintah. Saya mau tanya, boleh nggak kita berdoa kepada Allah minta pemerintah diganti? Saya tanya, boleh nggak? Boleh nggak? Makar bukan? Kan mau ganti pemerintah. Makar dong. Jangan makar itu jangan sembarangan diartikan, saudara. Jangan. Ini buat nakut-nakutin umat Islam. Saya minta umat Islam nggak boleh takut dengan teror semacam itu, saudara. Kita tidak melakukan makar, kita melakukan sesuai prosedur konstitusi. Kira-kira jelas tidak? Ada umat Islam rame-rame duitnya diambil dari bank riba, saudara. Nah, kemudian dia nggak mau lagi tuh taruh di bank riba, saudara. Sampai bank riba itu hancur, makar bukan? Bukan, nah duit-duit gue mau ambil kapan aja urusan gue kan. Nah duit-duit umat Islam mau disimpan boleh, mau diambil boleh, betul? Kalau saya menyarankan kepada umat Islam sejak dulu jangan simpen duit di bank. Saudara, kalau duit pribadi nih jangan simpen duit di bank. Kalau duit yayasan, duit kelompok, memang itu amanat umat buat ngelola pesantren dan lain sebagainya, silakan simpen di bank. Tapi kalau duit pribadi jangan simpen di bank, tapi diolah. Saudara, makanya umat Islam diperintahkan untuk bayar zakat. Kalau disuruh perintah bayar zakat, berarti duitnya suruh diolah. Kalau duitnya diolah, berkembang. Begitu berkembang, bayar zakat. Jadi kalau Anda olah itu uang, Anda bisa membuka lapangan kerja. Anda nggak bisa ngolahnya. Cari temen yang bisa ngolah. Kan ada mudharabah, saudara. Anda yang modalin, dia yang kerja. Itu ajaran Islam, bukan disimpan. Enggak, Nabi nggak suruh simpen duitmu di rumah. Nggak ada. Nggak ada. Baca ayat Al-Quran, emang ada simpen duitmu di lemari? Nggak ada. Nggak ada. Kita disuruh bayar zakat. Bayar zakat berarti uangnya harus diolah, diputer supaya berkembang. Apa arti zakat? Zakat itu artinya an-numu. Apa itu arti an-numu? An-numu itu artinya berkembang. Kenapa disuruh bayar zakat? Artinya kembangkan hartamu, bayar zakatnya. Kalau disimpan, saudara, itu uang tidak berkembang. Kalau tidak berkembang, kalau kita wajib zakat, saudara, 2,5% atau 1/40, saudara, maka dalam waktu 40 tahun duit kita habis. Saudara, kemakan zakat karena tidak diolah. Tapi kalau duit itu diolah, nggak bakal duit itu habis dengan zakat. Bahkan zakat, saudara, itu akan memberkahi harta kita. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau punya duit jangan disimpan di bank, putar, dagang, usaha. Mau di pertanian, mau di perkebunan, mau di pakaian, sandang, pangan, papan, putar, saudara. Nah kalau nggak bisa putar sendiri, ajak saudara kita yang bisa muter. Itu namanya kita buka lapangan kerja, betul? Betul? Jadi bukan disimpan. Sekarang Anda simpan di bank. Yang punya bank Cina kafir. Dikumpulin duit jutaan umat Islam Indonesia. Ngumpul.
Nah, terus diapain namanya Cina duit kita, saudara? Dibagi saudara-saudaranya. Ada Cina yang buka pabrik motor, ada yang Cina buka dealer, ada Cina yang buka televisi. Dari duit mana? Ya dari duit bank tadi. Duit siapa? Ya duit umat Islam, saudara. Sampai ada Cina datang lagi ke bank, minjem duit buat apa? Buat buka diskotik, buat buka panti pijat, saudara. Dikasih oleh bank. Dia buka diskotik, dia buka panti pijat, dia buka tempat maksiat. Duitnya dari bank-bank Cina kafir, saudara. Kenapa bank Cina kafir kasih? Bank Cina kafir nggak pikir halal haram. Yang penting menguntungkan, saudara. Nah, itu bank Cina kafir duitnya dari mana? Ya dari orang-orang kampung yang dikumpulin, saudara. Jadi itu Cina-Cina kafir maju, kaya, punya pabrik, punya dealer, punya toko, punya properti, punya apartemen, termasuk punya tempat-tempat nasihat. Duit umat Islam yang dipakai oleh mereka, sudah. Sama itu saya katakan sekali lagi, dari pokoknya tarik udah duit kita dari bank-bank milik orang-orang kafir, saudara, tarik. Jangan kasih mereka kaya. Kalau memang terpaksa kita nggak bisa olah, kita nggak percaya orang untuk mengelola, harus ditaruh di bank juga, ya taruh di bank syariat. Itu pilihan akhir. Tapi yang saya anjurkan bukan ditaruh di bank syariat. Yang saya anjurkan putar olah supaya umat Islam ini maju, kaya, buka lapangan kerja, saudara. Bukan diendap itu duit, bukan. Tapi kalau memang nggak mampu, ya sudah cari orang lain yang olah. Oh, nggak percaya, takut dibawa lari duitnya. Ya sudah, minimal, saudara, simpen di bank-bank syariat. Itu pilihan terakhir. Jangan sekali-kali meletakkan bank kita di bank-bank kafir, saudara. Hati-hati, walaupun Anda cuma naruh 10.000, 1 juta, 2 juta, iya Anda taruh 2 juta. Nah kalau rakyat Indonesia 100 juta yang nabung, 100 juta kali 2 juta udah berapa, saudara? Hati-hati, itu udah 2 triliun itu, saudara. Nah, jadi jangan kita pandang remeh. Ah, saya cuma 2 juta naruhnya. Jangan. Ini bukan persoalan cuma 2 juta. Anda sendiri 2 juta. Kalau 100 juta orang, saudara, kalau 1 juta orang aja kali 2 juta udah 2 triliun, saudara, 2.000 miliar. Saudara, udah 2 triliun, apalagi kalau yang nyimpen 100 juta orang, 200 triliun. Masya Allah, 200 triliun di tangan Anda, saudara. Anda bisa beli semua Alfamaret, semua Indomaret. Bahkan tuh bank-bank syariat yang mau dijual, Anda bisa beli semua. Bank Muamalat sekarang mau dijual 1,7 triliun. Nah, kalau duit Anda, saudara, ada 200 triliun, dengan mudah Anda kerjakan itu semua. Nah, makanya jangan sekali-kali. Enggak, saya nggak peduli. Oh, nanti Habib Rizik dituduh ini menjadi provokator untuk melakukan rasmani, untuk menarik itu uang dari bank. Enggak, saya punya kewajiban. Saudara saya duitnya harus disimpan di tempat yang halal. Itu kewajiban saya menyampaikan, saudara. Dan saudara saya nggak boleh uangnya digunakan oleh orang-orang kafir untuk membiayai bisnis-bisnis maksiat, saudara. Betul? Nah, kira-kira jelas tidak? Jangan disimpan. Tutup semua rekening kita di bank-bank yang kafir. Kalaupun terpaksa juga bagi sementara pengusaha, saudara, terpaksa buka rekening di bank-bank yang, saudara, tidak Islami, saudara. Karena apa? Karena ada beberapa produk perbankan bank Islam belum mampu untuk memproduksinya, saudara. Enggak apa-apa, dalam konteks darurat cukup sekedar numpang lewat aja tuh duit, saudara. Tapi jangan memperkaya daripada bank-bank konvensional. Kira-kira jelas tidak? Siap bangkit, siap berjuang, siap bersaudara. Takbir. Oh, kita kalau bersatu, saudara. Sari Roti udah mau bangkrut. Metro TV, saudara, dari ranking 3 anjlok ke ranking 14, saudara. Lihat kekuatan umat kalau bersatu, saudara. Cuman umat ini melawannya masih secara sporadis, saudara. Lagi nyerang Metro, saudara. Ntar besok nyetel Metro lagi. Nah, ini yang terjadi. Nah, semangat ini mesti dijaga. Jadi kalau udah nggak Metro, ya enggak sama sekali, saudara. Nggak beli Sari Roti, enggak sama sekali, saudara. Kita mesti kompak. Nah, sampai Sari Rotinya kita beli, saudara, pabrik-pabriknya. Nah, kalau mau beli pabriknya nggak apa-apa, beli pabriknya, beli sahamnya. Buktikan umat Islam bisa membangkrutkan satu usaha dan bisa mengambil alih usaha milik siapapun, saudara. Kalau kita bersatu. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, jadi perjuangan kita cukup berat karena kita ini berhadapan dengan negara, dengan rezim penguasa yang dia punya wewenang. Dia nggak suka kita, dia bisa tangkap kita kapan aja, saudara.
Dan dia bisa rekayasa, saudara. Orang baik dibilang orang jelek, ntar besok ada satu ustadz ditangkap, dibilang macem-macem lah, ustadz nipu lah, ustadz ngebohong lah, ustadz main perempuan lah, ustadz terlibat narkoba lah, ustadz nanti terlibat makar, ini itu. Oh, mereka dengan mudah. Maka itu para ustadz, tolong hati-hati. Ini jaringan makar, saudara, sedang dilempar kemana-mana untuk melibat siapa saja yang rezim tidak suka. Itu yang namanya Luhut bin Sarpanjaitan, terang-terangan kok dia bicara. Oh, saya tahu itu rahasianya Habib Rizik. Semua rinciannya ada di saya. Kita mau lihatin apa yang dia melakukan. Saya sudah siap untuk melakukan apa saja. Apa? Saudara, dia gagal paham. Saudara, sampai begitu dia belain si Ahok. Nah, berarti dia yang rasis, yang fasis dong. Luhut itu Kristen, Ahok itu Kristen, saudara. Jadi mentang-mentang sama Kristen harus dibela. Walaupun itu yang Kristen yang satu salah, penista agama. Enggak begitu dong. Luhut bin Sarpanjaitan, saya ini orang Islam. Tapi kalau ada pejabat muslim yang korup, ya tangkap. Ada pejabat muslim yang menista agama, tangkap. Ada pejabat muslim yang melanggar hukum, tangkap. Saya tidak akan bela pejabat-pejabat muslim yang melanggar hukum. Kenapa Anda jadi Menko Polhukam? Mentang-mentang agama Anda Kristen, mentang-mentang Ahok Kristen, Anda tutup mata dari kesalahan Ahok? Nggak bisa, Ahok itu bersalah. Kami lawan Ahok bukan karena dia Kristen. Kami lawan Ahok bukan karena dia Cina. Kami lawan Ahok karena dia menista agama. Dia melanggar hukum. Jadi kalau kau jadi pejabat, jangan rasis, jangan fasis, jangan gagal paham. Kau jadi pejabat, walaupun agamamu Kristen, pejabat Kristen yang mana saja salah, tegakkan hukum. Ini yang kami ajarkan kepada umat Islam. Hei umat Islam, pejabat muslim manapun kalau salah, harus dihukum. Enggak, kita enggak peduli, saudara, hukum. Jadi jangan berpikir kami ini mau bela pejabat muslim yang salah, saudara. Kami hanya ingin menegakkan hukum, kami ingin menegakkan kebenaran. Enggak usah pakai ngancem-ngancem. Saya tahu itu rahasia Rizik. Gue juga tahu rahasia lu. Lu pikir gue nggak tahu? Loh, kita juga punya data. Dia punya perusahaan berapa, perusahaannya di mana saja, bergerak di bidang apa saja, saudara. Kalau kita dorong juga BPK dan KPK audit kekayaannya. Mari kita lihat siapa yang korupsi, saya atau Anda. Jangan Anda seenaknya bicara, saya tahu rahasia Rizik, pala lu bumian. Jangan menebar isu-isu yang mecah belah bangsa. Jangan. Saya hormati Anda sebagai seorang Menko. Saya hormati Anda, saya hargai Anda. Tapi jangan ngancam sembarangan, jangan. Gak mengatakan udah punya rahasia ini itu apa mau diapain. Kita juga tahu rahasia Anda. Kami juga punya intelijen banyak, kami juga punya sahabat banyak. Di kementerian Anda pun kami juga punya banyak sahabat yang memberikan bocoran informasi kepada kami. Jangan, apa Anda pikir di kementerian Anda itu semua orang dukung Anda? Belum tentu. Di kementerian Anda juga orang jujur banyak, PNS yang baik banyak. Mereka bocorkan Anda punya rahasia. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Kita kupas itu rahasia, sudah. Jangan mau main buka-bukaan rahasia. Ayo, kita buka-bukaan. Jangan pakai rekayasa. Jangan. Kita jagalah NKRI, jaga Bhinneka Tunggal Ika, jaga itu Pancasila dan UUD 45, jaga ini ketenangan negeri. Siapapun yang bersalah, apapun agamanya, harus dihukum. Setuju? Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, sebelum kita akhiri, kalau ada 1-2 pertanyaan, silakan. Nah, sebentar lagi kita akan masuk sholat Jumat. Silakan. Ada pertanyaan dari jamaah yang ada di depan? Atau para ustadz ada mau menambahkan? Pak Yusuf Marta, ada mau tambahan? Kalau mau tambahan, ahlan usaha. Nah, habis terus, silakan. Mana mic yang wirelessnya? Coba diopen. Ya. Melihat situasi kondisi baik di nasional maupun internasional yang terjadi, Habib, kita sama-sama tahu walaupun PKI sudah tidak ada tapi akan bangkit, tapi ideologinya tidak pernah mati, Habib. Nah, yang saya ingin tanyakan nih, peta sekarang ini baik itu di internasional maupun nasional, ini pengaruh komunis baik dipelopori sama Cina sama Rusia itu luar biasa, sudah mulai pengaruhnya, Habib. Sebagaimana kita tahu di Syria ada konflik antara pertarungan liberal Amerika maupun dengan komunis Rusia Cina. Lalu posisi kita ini bagaimana, Habib, dalam pertarungan itu semua, Habib, dan pengaruhnya sekarang yang dominasi yang mana? Itu saja, Habib.
Ya, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan jazaa. Saudara, dalam konteks kerjasama internasional, khususnya di bidang perdagangan, kita tidak pernah melarang atau sok tahu ngatur-ngatur pemerintah. Saudara harus bekerja sama dengan negara ini atau negara itu. Kita tidak pernah protes pemerintah kerjasama dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Jepang, dengan Cina, dengan Rusia, kecuali dengan Israel. Nah, kenapa kalau dengan Israel kita menolak? Karena pertama memang kita belum ada hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua, itu bertentangan dengan mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945, di mana bangsa Indonesia sudah menyatakan diri anti penjajahan. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Nah, sementara Israel itu melakukan penjajahan. Selama Israel melakukan penjajahan, jangan coba-coba Indonesia menjalin hubungan dengan Israel, baik di bidang politik maupun ekonomi. Nah, ini yang perlu diperhatikan dulu, Habib Idrus. Nah, adapun kerjasama dengan Amerika, walaupun kita musuh kapitalis, dengan Cina, walaupun kita musuh komunis, saudara. Enggak, kita nggak pernah sok tahu lah. Kita pikir pemerintah lebih tahu, saudara, mana yang lebih bagusnya. Hanya kita minta kerjasama itu jangan buka pintu untuk ideologinya. Ini yang jadi persoalan. Kerjasama dengan Cina, tapi ideologinya itu kita buka pintu. Contoh, ada dua partai di Indonesia, PDIP dan Nasdem. Secara resmi melakukan tanda tangan kerjasama, saudara, di semua bidang dengan Partai Komunis Cina. Nah, kemudian setiap sebulan sekali mereka kirim kader ke markas besar Partai Komunis Cina untuk di-training, saudara, untuk dicuci otak. Ini kan bahaya, karena yang dikirim ini oleh PDIP maupun oleh Nasdem, ini calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon anggota legislatif, bahkan ada yang sudah duduk di legislatif. Nah, ini namanya apa? Ini namanya ekspor ideologi. Ini yang kita tolak. Jadi Amerika pun saat ingin mengekspor ideologi kapitalisnya, kita tolak, saudara. Jadi persoalannya bukan persoalan kerjasama ekonominya yang kita tolak. Kita tolak ini adalah ekspor ideologi, itu satu. Yang kedua, saudara, kerjasama dengan negara manapun kalau merugikan Indonesia, wajib kita tolak dong. Jangankan kerjasama dengan Cina, jangankan kerjasama dengan Amerika. Andai kata kerjasama dengan Saudi Arabia, yang negara Islam, saudara, tapi merugikan Indonesia, harus kita tolak. Ini bukan persoalan ini kerjasama dengan negara Islam atau dengan negara non-Islam. Persoalannya merugikan rakyat apa enggak. Kalau merugikan rakyat mesti kita tolak, saudara. Ini bukan persoalan agama, ini persoalan ekonomi. Nah, sekarang kerjasama dengan Cina. Nah, Cina mewajibkan 30% tenaga kerja harus dari dia. Nah, ini kan persoalan serius. Dulu Amerika waktu bikin perjanjian dengan Indonesia, katakan di Freeport dan lain sebagainya, saudara, itu perjanjiannya hanya pimpinan atas yang orang Amerika. Tapi bawah ke buruh nggak boleh orang Amerika, saudara. Itu saja kita tolak, saudara. Wah, sekarang Cina nggak begitu. Dari direktur sampai tukang sapu Cina semua. Nah, jadi pekerja kita yang di bawah tergusur dong. Ini merugikan. Nah, dari itu yang kita tolak. Jadi kita tolak sebetulnya bukan kerjasama ekonominya, tapi yang kita tolak adalah satu, transfer ideologinya. Kedua adalah merugikan Indonesia. Nah, kita nggak mau kerjasama yang merugikan Indonesia. Saya mau tanya, kita kerjasama dengan negara Arab, tapi kita rugi, mau nggak? Enggak. Nah, sekarang kita kerjasama dengan negara Cina, terus merugiin kita, mau tidak? Ini bukan rasis, ini bukan fasis, ini persoalan perekonomian rakyat. Saya rasa jelas ini. Nah, karena itu betul yang dikatakan oleh Habib Idrus tadi, saudara. Ini komunis Rusia, komunis Cina, mulai dari negara-negara Arab, konflik di Syria, di Irak, dan di mana-mana sampai di Indonesia ini, mereka sedang mati-matian mempropagandakan ideologinya. Jadi kita nggak boleh diam. Nah, itulah sebabnya kita dorong pemerintah, saudara, untuk apa? Untuk hentikan kerjasama dalam bentuk apapun yang merugikan bangsa Indonesia, termasuk proyek reklamasi. Termasuk proyek reklamasi. Kalau Anda mau tahu reklamasi itu apa, di YouTube sudah bertebaran, sudah viral, sudah. Saya punya ceramah, ada cuplikannya. Kenapa kami menolak reklamasi?
Nah belakangan ditanya, apa ada solusi untuk reklamasi? Ini kan udah terlanjur diuruk, udah terlanjur dibuat jembatan dan lain sebagainya. Saya jawab ada. Kalau reklamasi mau dilanjutkan, boleh, ada solusinya. Solusinya apa? Seluruh proyek reklamasi tersebut dikembalikan untuk kepentingan publik. Nah seperti apa? Bangun apartemen-apartemen bukan buat orang Cina, saudara, buat nelayan, sehingga mereka tetap berlayar di laut yang mereka punya. Satu. Nah, apartemen-apartemen gedung lainnya bangun untuk apa? Untuk kantor-kantor pemerintahan pusat. Pindahkan dari Jakarta ke sana untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta. Oh, nanti ada Kementerian Sosial pindah, saudara, di pulau tersebut. Nanti ada apartemen pegawai dari Kementerian Sosialnya tinggal di pulau tersebut, saudara. Seperti Malaysia. Malaysia memindahkan seluruh, yaitu kantor pemerintahan pusat di Putrajaya, saudara. Anda kalau masuk ke Putrajaya, itu semua kantor pemerintah. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial. Itu satu komplek. Ada apartemen juga perumahan pegawai negerinya, saudara. Mereka nggak ada di Kuala Lumpur, enggak. Ada di Putrajaya. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Kuala Lumpur. Dan itu bisa kita lakukan, saudara. Nah, lalu bagaimana duit Cina yang udah masuk? Pulangin, saudara. Ada urusan apa? Jadi reklamasi itu kalau mau dilanjutkan hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Titik. Bukan kepentingan bangsa lain. Saya tanya, solusi bukan? Bagus tidak? Siapa bilang gak ada solusi? Kalau udah terlanjur diuruk, udah terlanjur tiang pancang, udah terlanjur jalan pembangunan, baik, teruskan. Nah, lalu bagaimana konsepnya? Saudara, yang 3/4 jadikan wilayah kantor-kantor pemerintah semua. Jadi dari manapun yang ingin urus ke pemerintahan pusat, datang ke sana. Ada jembatan dibuat, saudara. Nggak perlu naik perahu lagi, saudara. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Nah, nelayan-nelayan di pinggir Jakarta yang kehilangan tempat, kehilangan pencarian, kehilangan laut, saudara. Karena depan mereka yang tadinya laut bebas, tahu-tahu kehalang daripada reklamasi. Pindahin ke depan, saudara. Bikin apartemen-apartemen untuk nelayan, untuk pedagang ikan, untuk mencari ikan, saudara. Jadi mereka tidak kehilangan tempat tinggal dan tidak kehilangan mata pencaharian. Siapa bilang nggak bisa? Ini nggak dijual, diiklanin di Beijing, di Taiwan, di Hong Kong, saudara, di Macau. Kemudian belum dibangun apartemennya, udah dibeli oleh Cina-Cina asing semua, saudara. Jadi nanti reklamasi isinya cuma orang Cina asing doang. Apa ini negara? Mau dijual ini negara, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, kalau ada mau tahu rinciannya, buka YouTube, tulis reklamasi atau tulis Habib Rizik soal reklamasi. Anda dengarkan sendiri ceramah soal itu dengan data-datanya. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan. Sudah masuk waktu Jumat. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, lalu saya ingin umumkan semua, Jumat besok insya Allah kita bikin peringatan maulid di masjid ini. Nah karena peringatan maulid mulainya dari jam 7. Saya minta jamaah sudah bisa datang jam 7 pagi. Kita baca maulid dan kita rayakan maulid sampai jam 11. Nah kalau ada yang nanya kenapa sampai jam 11 Habib? Karena warga sekitar mau ikut maulid di sini. Kalau kita sampai jam 12 nanti masjid sekitar kosong Jumatnya. Nah, jadi jam 11 kita tutup, warga sekitar bisa pulang, saudara, ke masjid-masjid mereka yang ada di sekitar sini, supaya Jumatnya tetap jalan. Nah, sedangkan kita tetap Jumatan di sini. Insya Allah. Siap hadir? Hari Jumat yang akan datang. Malamnya, tabligh akbar di Masjid Ta'awun Puncak. Jadi pagi di sini, malam di Masjid Ta'awun Puncak. Di Masjid Ta'awun Puncak nanti sama Gubernur Jawa Barat. Nah, di sini nanti sama para habaib, para kiai. Dan insya Allah ada 3 warga NS yang akan menikah juga di masjid ini. Nah, jadi sekalian pengantenan Jumat yang akan datang. Nah insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.